tell you what you get. Call the police. Get what you deserve. Siapa yang udah nonton Joker 2? Atau jangan-jangan ada yang belum pernah nonton sama sekali nih? Nah, pas banget di bulan Oktober ini ada Joker 2 yang lagi tayang di bioskop. Tapi denger-denger ya, seliatku di Twitter itu katanya banyak yang gak suka ya sama film ini. Katanya ini tuh kayak sequel yang gak perlu gitu. Cuma aku gak tahu juga ya, belum nonton, kayak bukan sinetfil gitu. Tapi emang bener ya guys? Soalnya ngomong-ngomong soal Joker, kita tuh kan semua tahu ya kalau misalkan dia ini tuh super villain yang ikonik banget. Apalagi ketawa jahatnya ya. Itu tuh kayak bisa kita dengerin gitu loh meskipun cuma lihat mukanya doang. Tapi meskipun sebenarnya si Joker ini tokoh yang jahat, ada banyak banget orang yang kagum sampai jadi fansnya. Terus banyak juga tuh film-film lain yang terinspirasi buat bikin karakter yang mirip kayak si Joker. Kira-kira kenapa ya si Joker yang notabene-nya orang jahat ini bisa banyak dikagumin dan juga dijadiin inspirasi sama banyak orang? Keunikan apa sih yang sebenarnya dimilikin sama tokoh Joker ini? Nah, inilah saatnya kita cari tahu bareng-bareng. Kita semua tahu kan ya kalau Joker ini tuh sebenarnya musuh bebuyutannya dari Batman. Joker itu sosok yang antagonis, terus suka kasih teror menyeramkan buat Gotham City. Tapi pandangan orang terhadap karakter Joker ini tuh mulai berubah sejak film Joker tahun 2019 yang laku di pasaran. Banyak tuh yang dibuat jatuh cinta sama karakter Joker di film ini. Kita kan selama ini kenal dia sebagai villain ya, orang jahat. Tapi dia tuh malah lama-lama berubah jadi superhero representatif dari masyarakat. Gini deh, sebagai manusia ya, kalian tuh kan pasti pernah ngerasain kalau misalnya hidup ini tuh kayak nggak adil. Kadang-kadang ngerasa tertekan sama peraturan-peraturan yang ada. Bahkan kadang-kadang tuh juga ngerasa muak gitu loh sama semua etika, moral yang harus banget kita patuhin sebagai bagian dari masyarakat. Tapi kalau misalkan kita jawab secara sadar nih, kemungkinan tuh bakal bilang enggak. Tapi jauh di bawah alam sadar kita, itu sebenarnya suka ada rasa pengen berontak. Nah, beberapa kesengsaraan yang aku sebutin tadi tuh hampir mendekati realita yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Soalnya ada kalanya tuh kita tuh ngadepin masa terburuk dalam hidup kita. Misalnya nih, belum dapat kerjaan, belum gajian, skripsian, tekanan kehidupan, finansial, hubungan toksik, terus macam-macam deh. Nah, banyak hal yang udah dilaluin sama si Joker ini sampai akhirnya dia tuh berubah. Berubahnya itu jadi badut gila yang gak percaya sama apapun. Dia tuh sampai gak punya alasan gitu loh buat jadi baik. Kalau kita lihat, sebenarnya setiap orang di dunia ini tuh kan punya batas kesabaran masing-masing. Termasuk ya si Joker ini, kan dia juga manusia ya, pasti punya batas kesabarannya sendiri. Terus dia itu ngeluapin kekesalannya dengan ngebales orang-orang yang nindas dan juga ngetawain dia. Identitasnya sebagai badut pembunuh itu jadi ikon protes orang miskin pada golongan orang-orang kaya di Gotham City. Makanya jadi banyak tuh orang-orang yang kagum sama si Joker. Soalnya dia digambarin bukan sebagai manusia yang punya kekuatan super, terus dia juga gak punya status sosial yang tinggi. Tapi dia itu bisa jadi simbol dari masyarakat yang tertindas. Nah, Joker itu juga sebenarnya bukan seorang pahlawan yang inspiratif atau gimana-gimana gitu. Tapi aksi Joker dalam setiap versinya itu merupakan bentuk pelampiasan. Kita pasti pernah kan ngerasain sama yang namanya kesel gitu loh, sama temen lah, atau rekan kerja, atasan, bahkan sama sistem sosial yang menindas. Nah, kekaguman buat Joker ini muncul karena dia itu punya keberanian buat ngelewatin batas akibat muak sama yang namanya kemalangan dan juga rasa kecewa. Sekarang jadi paham juga nih sama quote ikonik yang pernah dibilang sama si Joker. All it takes is one bad day. That's how far the world is from where I am. Just one bad day. Ingat, cuma butuh 1 hari buruk aja buat ngubah seseorang jadi Joker. Joker itu memang karakter yang ikonik sekaligus kontroversial. Nah, aktor yang pernah mainin peran jadi Joker ini juga selalu gonta-ganti dari masa ke masa. Buat meranin karakter gila, psikopat, sampai kejam kayak gitu tuh butuh metode-metode ekstrim buat mendalami karakter.
Misalnya nih, kayak Jack Nicholson. Dia ini aktor yang meranin Joker yang rilis pada tahun 1989. Terus buat ngedalamin perannya itu, dia tuh nggak pernah lepas dari karakter Joker selama proses syuting. Bahkan lawan mainnya di film itu juga pernah bilang kalau selama syuting sama si Jack, dia tuh sering banget ngobrol dengan gaya bicara Joker. Terus ada juga tuh aktor Heath Ledger yang bisa dibilang paling sukses meranin tokoh Joker. Ini gak heran sih, soalnya dia tuh rela hidup terisolasi selama 6 minggu demi bisa menjiwai karakter Joker. Terus ya, dalam waktu tersebut, si Ledger itu juga nyiptain sikap, gaya bicara, gaya ketawa, sampai cara berjalannya si Joker ini. Nah, dedikasinya buat meranin Joker itu ngebawa dia buat ngeraih penghargaan Oscar sebagai Best Supporting Award. Tapi sayangnya dia tuh nggak sempet nikmatin hasil dari kerja keras tersebut. Ledger ditemukan meninggal dunia karena overdosis pada Januari 2018. Terus nggak lama setelah nyelesain proses syuting The Dark Knight. Metode ekstrim lainnya itu juga dilakuin sama Jared Leto, pemeran Joker di film Suicide Squad. Dia itu nonton konten yang banyak banget mengandung kekerasan. Terus dia itu juga nontonin konten-konten yang bikin banyak orang takut, nggak nyaman, sampai hatinya tuh kayak bergejolak dan juga tersiksa. Nah, selama proses syuting ini, Jared itu juga hampir nggak ngelepasin dirinya dari karakter Joker. Contohnya ya, dia kayak bersikap dan berbicara secara angkuh. Terus dia juga ngirimin beberapa hadiah mengerikan kayak bangkai tikus, abis itu bangkai babi, buat lawan mainnya si Margot Robbie dan juga kru-kru film. Terus ada juga Joaquin Phoenix. Dia bilang kalau buat meranin tokoh Joker, dia banyak nontonin video para penderita psikologis yang ngebikin mereka itu punya kebiasaan ketawa dalam kondisi random. Terus dia itu juga sampai rela nurunin berat badannya sampai 24 kilo buat nunjukin penderitaan yang dialami. Nah, meranin Joker itu ternyata banyak banget ya pengorbanannya. Kira-kira kalau kalian mau nggak nih ngelakuin metode-metode ekstrim yang udah disebutin tadi? Tokoh dan karakter Joker yang gila tadi juga jadi sumber inspirasi buat karakter-karakter lain. Banyak tuh film-film yang ngegambarin tokoh jahatnya hampir mirip kayak si karakter Joker. Salah satu karakter villain yang terinspirasi dari Joker itu ada di salah satu anime, yaitu Hisoka Moro dari Hunter x Hunter. Penampilannya tuh nyentrik banget dan sering bikin kita keinget sama Joker. Hisoka itu suka pakai baju yang aneh. Terus ada juga tuh cat di mukanya yang bikin kelihatan freak. Tapi keren juga buat sebagian fansnya. DC Comics emang udah nyiptain banyak penjahat bergaya Joker. Banyak tuh yang pakai Joker sebagai inspirasi, meskipun pada akhirnya mereka nempuh jalan masing-masing. Kalau versinya CBR.com, Madcap juga disebut Joker dengan kekuatan super. Nah, bedanya sama si Joker ya, dia tuh nggak punya kekuatan super. Tapi kalau Madcap, dia tuh nggak punya masalah soal itu. Keduanya sama-sama penjahat gila yang percaya kalau hidup nggak berarti dan ngelakuin kejahatan itu sebagai sesuatu yang lucu. Terus ada juga tuh Deadpool. Selama ini kita tahu kan kalau Deadpool itu punya reputasi yang lucu. Terus seluruh hidupnya itu kayak jadi lelucon yang gak masuk akal dan juga klise. Terus jenis kekerasan ekstrim itu juga ngebuka lebih banyak jalan buat selera humornya yang menyimpang. Nah, masih dari CBR.com, Deadpool tuh kayak Joker kalau jadi superhero. Kayak ya kalau misalnya Joker ini superhero, dia tuh bakal kayak si Deadpool ini. Terus Joker itu bakal jadi tipe superhero yang semua yang ngehalangin jalannya, terus ngelontarin lelucon sepanjang waktu juga. Nah, pembagian itu bikin dia nikmatin banyak hal. Terus abis itu ada juga Green Goblin. Green Goblin dan Joker itu sebenarnya hampir sepenuhnya mirip. Perbedaan antara keduanya itu lagi-lagi tentang kekuatan super ya. Si Green Goblin itu juga berstatus sebagai orang kaya. Nah, adegan berantemnya Green Goblin waktu ngelawan Spider-Man itu seringkali terkesan kayak adegan berantemnya Joker versus Batman. Kedua penjahat itu terbukti lebih dari sekedar pahlawan yang menarik bagi satu pahlawan. Karakter Joker sebagai badut penjahat dan musuh bebuyutannya si Batman ini bakal selalu melekat di benak masyarakat. Tapi di balik sifatnya yang jahat, sebenarnya tuh tersimpan banyak banget kesengsaraan dan juga trauma mendalam yang sulit buat disembuhin. Ya kayak kita sebagai manusia biasa, pastinya pernah ngalamin titik terendah dan juga punya tekanan dalam hidup. Jauh di dalam hati tuh ya, kita rasanya pingin banget teriak, ngamuk,
tantrum, kayak apa kita jodotin aja nih kepala rame-rame ke tembok. Tapi balik lagi, kita bukan Joker yang bisa bertindak suka-suka terus ketawa doang waktu ngebales rasa sakit. Bedanya, kita bisa pakai akal sehat dan juga sikap yang bijak buat ngelawan semuanya. Nah, gimana nih pendapat kalian tentang karakter Joker? Atau tulis review kalian deh buat film Joker yang kedua. Tulis di bawah ya.